Ada layanan terapi untuk anak berkebutuhan khusus di RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud adalah anak yang mengalami speech delay, autis, Down syndrome, dan lainnya. Untuk mendapatkan layanan terapi tersebut, masyarakat bisa mendatangi RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu. Layanan terapi tersebut terdapat di ruang cendrawasih yang terpisah dari gedung utama RSKJ. Layanan terapi untuk anak berkebutuhan khusus bahkan sudah ada sejak tahun 2006. Pemisahan ruangan cendrawasih dengan gedung utama RSKJ bertujuan untuk merubah image dari masyarakat. Pasalnya masih banyak masyarakat yang enggan untuk ke RSKJ karena beranggapan bahwa RSKJ hanya untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa. Makanya dari tahun 2009, RSKJ membuat ruang baru terpisah dari gedung utama, khusus untuk terapi khusus anak dengan kebutuhan khusus. Sedangkan untuk layanan yang ada di ruangan cendrawasih adalah konsultasi dan juga terapi. Pasien pertama-tama akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke poli anak, sehingga saat pasien sudah dapat didiagnosa pasti, barulah pasien akan diterapi di ruang cendrawasih selama 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kami dari ruang cendrawasih ini namanya ruang cendrawasih pusat terapi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Kami di sini mempunyai 4 jenis terapi yang bisa didapatkan. Pertama adalah terapi perilaku, kedua terapi bicara, ketiga terapi okupasi, dan keempat terapi edukasi atau terapi akademik. Baik, jadi untuk terapi kepada anak hebat ini, anak berkebutuhan khusus, setelah didiagnosa dari dokter, sebaiknya harus langsung melakukan terapi. Karena apa? Usia yang terbaik untuk melakukan terapi pada anak berkebutuhan khusus adalah antara 2-3 tahun. Ya. Kenapa? Karena sebelum usia 3 tahun, keberhasilan materi itu dia hanya bisa mencerapnya 75% dari 100% materi yang kita sediakan. Ya. Jadi di bawah 3 tahun intinya 75%. Sedangkan usia 3-7 tahun dia hanya bisa menerima materi 50%. Di atas 7 tahun dia hanya bisa materi 25%. Ini saya akan sampaikan kepada orang tua bahwa saat ini kita sedang berpacu dengan waktu. RSKJ bisa dipilih sebagai tempat terapi rujukan karena di RSKJ sudah memiliki SDM yang lengkap. Sedangkan untuk pelayanan yang ada di ruangan cendrawasih adalah konsultasi yang juga terapi. Pasien pertama akan konsultasikan terlebih dahulu ke poli anak, sehingga saat pasien sudah dapat didiagnosa pasti, baru pasien akan diterapi di ruang cendrawasih selama 2 kali dalam 1 minggu. RSKJ bisa dipilih sebagai tempat terapi rujukan karena di RSKJ sudah memiliki SDM yang lengkap. Dengan sistem One Stop Center sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pasien anak perlu mendapat terapi atau tidak. Dalam layanan untuk anak berkebutuhan khusus, RSKJ memiliki psikolog, psikiater, dokter spesialis anak, dokter umum. Sementara untuk metode yang dipakai untuk terapi anak berkebutuhan khusus adalah metode Applied Behavior Analysis. Metode tersebut adalah metode yang dipakai untuk mendidik secara one-on-one satu terapis untuk satu anak dengan menganalisa perilaku. Metode tersebut memang sudah terbukti untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk mendapatkan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, bisa mendaftar secara umum maupun melalui BPJS. Untuk prosesnya, bagi pasien umum mandiri bisa langsung datang ke ruang pendaftaran RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu. Kemudian petugas pendaftaran akan mengarahkan pasien ke poli anak dan akan bertemu dengan dokter spesialis anak. Tim Liputan BETV melaporkan.